Nah, kita mulai pada yang terlarang dulu ya, karena di ayat ini kan kesannya itu menunjukkan kepada larangan. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Baik. Sudah? Jenis perdebatan yang terlarang. Satu, berselisih, berdebat untuk mendapatkan yang baik, tapi dengan cara yang salah. Nah, berselisih, berdebat untuk mendapatkan yang baik, tapi dengan cara yang salah. Awas, kalau sudah ada begini pasti terjadi. Dan contoh apa contoh? Ayo, angkat tangan boleh. 100.000. Contohnya pakai Quran saja, pakai Quran. Ini kalimat jidal pertama yang ada dalam Al-Quran. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 197. Karena ini baru musim haji, kita contohkan di ayat haji. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 197. Ada paling kanan sebelah atas di mushaf. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Ada kata jidal di situ? Baik. Haji itu dipersiapkan dari waktu-waktu yang sudah viral, diketahui waktunya. Jangan berangkat pas mepet-mepet mau wukuf. Nanti susah di jalan, wukuf nggak kebagian tenda. Ya, jadi dari dulu itu orang sudah paham, dari sejak bulan Syawal sudah siap-siap. Makanya ada kloter-kloter di kitab pun sekarang. Nah, kalau sudah siap, faman farada fihinnal hajja, kalau sudah siap, ya, bahkan sudah tiba di sana, sudah persiapan, maka kondisikan hati sebelum puncak haji menjadi baik. Sikap yang baik, hati yang baik, sehingga nanti saat mulai puncak haji wukuf sudah baik. Jangan banyak belanja. Perbaiki diri, mumpung sudah di sana, belum tentu terpanggil. Karena haji itu bukan perkara miskin atau cukup, kaya atau cukup, bukan. Banyak kok yang kaya yang nggak berangkat, padahal punya uang, mungkin saja dengan private jet bisa berangkat. Bisa ke tempat lain bisa pakai private jet, kenapa ke haji tidak? Ya kan? Belum tentu. Tapi bukan berarti ada potensi salah, tidak demikian. Mungkin ada sebab yang lain untuk menunjukkan ada panggilan di dalamnya. Dan keseriusan menjemput panggilan itu. Tapi poin saya bukan itu. Kalau sudah tiba di sana, maka kondisikan diri. Warming up dulu. Rajin ke masjid, perbaiki diri, banyak tilawah, banyak sholat. Supaya apa? Supaya gelombang-gelombang ketaatan yang ada dalam diri kita menyatu sepenuhnya. Begitu wukuf, sempurnalah keadaan spiritual kita. Jadi kalau doa itu khusyuk, istighfar itu enak, itu nggak mungkin bisa terjadi kalau nggak ada pendahuluan sebelumnya. Mustahil. Nah, kadang-kadang dalam pendahuluan itu orang pengen banyak berebut, masuklah ke Masjidil Haram. Tawaf kan? Nah, motivasi orang tawaf itu nggak semuanya tawaf biasa. Ada yang pengen cium Hajar Aswad. Mulailah terjadi jidal di sini. Coba lihat kan? Padahal kan nggak ada yang mogok. Kenapa dorong-dorongan? Ya kan? Menyungkurkan, menyingkirkan orang, pakai calo gitu kan? Dan macam-macam sebagainya. Untuk apa? Ingin sesuatu yang baik, tapi ditempuh dengan cara yang salah. Akhirnya ada yang mulai keinjak, keluarlah. Fala rafatha, jangan berkata kotor, keluar kotor. Rafas itu seakar dengan raus, kotoran hewan. Itu sindiran, kadang-kadang tanpa kontrol, ya, yang bagus keluarlah kata-kata hewani. Kok bisa kosakata kebun Ragunan, itu kebun betang Ragunan dibawa sampai ke Masjidil Haram? Kok injak, dasar kamu ABC dan sebagainya. Saya nggak punya kata-katanya itu. Yang paling unik tuh begini, yang injak orang Afrika, yang marah orang Sunda. Dia marah pakai bahasa Sunda, ini jawab pakai bahasa Afrika. Jadi antara yang marah dengan yang dimarahin sama-sama nggak ngerti. Ya, yang ini nggak paham itu tawauh. Gitu kan? Jadi sama-sama nggak saling mengerti. Problem jadinya. Dan terjadilah jidal. Dan jangan jauh-jauh dibawa ke sana. Kadang-kadang antum pun menentukan tempat duduk itu begitu juga.
Padahal sama-sama ingin mendapat yang baik kan? Saat pertama duduk ini kan, saya sudah tandain itu. Kenapa Bapak ada di situ? Mana tandanya tuh? Tertulis nama saya tuh, Roni, ya kan? Mana? Tuh buka di balik karpet ternyata. Itulah sebabnya dalam masuk majelis ilmu pun ada adabnya. Ada. Imam Nawawi itu sampai bikin kitab. At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Kalau ingin cepat dapat ilmu, cepat paham, itu dari masuk pun ada adabnya. Ya, sekalipun nggak sampai masuk ke dalam, misalnya ada di luar, itu kalau mempraktekkan adab ini bisa lebih paham. Ya, karena esensinya itu keikhlasannya. Itu poinnya. Nah, ini yang mau saya tekankan, ini adab yang pertama. Kalau disebutkan, itu pasti terjadi. Maka adabnya bagaimana? Menghindar dan menjauhi. Menghindar dan menjauhi. Kalaupun kita mengharap sesuatu yang baik, tapi berpotensi ada perdebatan yang melukai, maka menghindar dari situ, menjauh dari situ, dengan tetap bermohon kebaikan kepada Allah. Perhatikan jawabannya. Jika kita mampu melakukan itu, walau tidak berada di tempatnya, Allah akan mengabulkan lebih cepat dari orang yang berada di tempatnya. Tahu Raudhah di Masjid Nabawi? Betapa banyak orang ingin masuk ke situ kan? Kita udah ngantri lama. Sekarang kan ngantri kan? Pakai online ngantri. Begitu masuk, cek, masuk tuh. Ternyata penuh. Kebagian di belakang tiang. Kan tiang-tiang, kan? Tiang. Tiang dari sini ke sini. Yang ada yang sembunyi nggak mau keluar di sini nih. Sepaham itu tuh. Sini aja ngumpet sini gitu. Askar ke sini pura-pura gini lagi gitu. Kan sini nih biasanya nih kebanyakan. Nah, ini ada tiang-tiang di sini. Penuh. Ini kita selalu share dengan teman-teman yang umrah, yang haji juga. Kalau sudah merasa penuh di sini, biasanya saya menyampaikan begini kepada teman-teman. Coba lihat peluang, masih ada di area itu enggak? Walaupun enggak harus sholat. Biasanya paling gampang, cari tiang yang dekat sini, itu pasti ada space yang kosong. Ada. Berdiri aja sini, mohon minta. Ya, kan tidak dituntut sholat. Karena problemnya kebanyakan yang masuk ke situ pengen sholat. Nggak apa-apa, nggak dilarang, silahkan sholat. Tapi kalau nggak mendapati, kan bab yang paling pentingnya ini taman, di antara taman-taman surga, yang kalau minta dikabul. Kan nggak harus sholat. Kalau ada bagian tertentu yang kosong, masuk berdoa. Cuma sekarang, ini pun penuh, nggak bisa ke sini. Jangan berdebat untuk mengeluarkan orang dari dalam. Apalagi sampai udah tahu di sini penuh, masih melangkah. Ya, yang ini berdoa, yang ini sujud. Sholat nggak enak, minta nggak khusyuk. Ya, belum selesai minta datang askar. Ya kan? Sudah, haji. Saya bukan haji, saya Abdul. Ini, tuh. Caranya bagaimana? Tarik ke belakang. Duduk aja sini. Sholat di sini, minta di sini. Mohon sama Allah, ya Allah. Kau perintahkan aku ke sini lewat Rasulmu, aku datang. Kau perintahkan untuk bermohon, aku bermohon. Ya Allah, sungguh banyak di antara hamba-Mu yang Kau berikan kemuliaan hadir di area itu. Maka mohon kabulkan doa-doa mereka, ya Allah. Jangan sia-siakan air mata mereka. Dan betapa Engkau mengetahui hamba pun ingin berada di dalamnya. Maka mohon ya Allah, seperti Engkau kabulkan doa mereka, kabulkan pula doa hamba yang Engkau maha mengetahui sebelum hamba mohonkan. Demi Allah saya katakan, kalimat itu bisa mengguncang aras lebih cepat 2 kali dibandingkan dengan di dalam. Dan terkabul. Saya berani mengatakan karena setiap kesempatan mendapati itu saya lakukan. Sama kasusnya dengan multazam. Teman-teman yang pernah umrah dengan saya pasti tahu. Kalau saya tawaf itu kan selalu saya dekatin kan. Sini, di sini. Kalau nggak dapat, sudah jangan. Ke belakang, tarik ke belakang. Biarkan yang di depan mendapatkan bagiannya, kita dari belakang memohon sejurus dengan ini. Dan ternyata terkabul. Gitu. Jadi kadang, bukan merelakan, tapi menempatkan sesuai dengan fikihnya. Karena Quran yang bicara, Quran yang minta. Jangan lakukan, jangan berdebat. Esensinya kan dikabulkan. Karena tujuan meminta itu untuk ketaatannya, bukan mengkultuskan tempatnya. Makanya Umar kan komennya demikian. Kalau bukan karena Rasul perintahkan, gak akan kucium batu ini. Gitu kan? Bukan itu poinnya, karena diperintahkan kita masuk. Nah perintahnya kalau begini jangan berdebat, mundur, minta, mohonkan. Intinya kan dikabulkan. Cuman problemnya orang kesana sekarang bukan mintanya, update statusnya. Klik berjuang mendekati Hajar Aswad.
Dan masih bisa live gitu teh. Kalau orang Jepang lewat tuh tung tingun katanya. Itu poinnya. Paham ya? Itu prakteknya. Jadi kalau spirit saya tidak terbiasa cuma menyampaikan begini, itu selesai. Baca pun Anda nggak usah ikut ngaji, selesai. Tapi kita nggak akan dapat 25 poin itu. Babnya begitu. Ya, bukan hanya perdebatan-perdebatan biasa. Kalau ada yang diinginkan baik, tapi di situ ada ya perdebatan, perselisihan yang memungkinkan terjadi pertikaian, mengalah, mundur. Dan berita baiknya apa? Berita baiknya, orang yang menghindari perdebatan, sekalipun dia benar, Allah akan bangunkan baginya satu istana di pinggiran surga. Itu kalimat Nabi, hadis selesai. Dan Anda nggak usah tanya, kenapa di pinggiran ya Rasulullah? Yang penting dapat. Ya kan? Dapat, itu kan berita baik, artinya masuk kan ke situ. Iya kan? Ya masuk aja belum jelas gitu kan? Ya yang penting dapat. Dapat. Orang banyak nanya sekarang ini, subuh 2 rakaat masih ditanya, kenapa subuh harus 2 rakaat? Itu aja ente terlambat, Joni. Ya kan? Balik sini, sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, praktekkan. Ya, masuk majelis ilmu penuh, jangan maksa, nggak usah diterobos. Nggak usah. Agak geser, tenang, pelan-pelan. Nah, yang di dalam, kalau merasa masih luas, kasih space. Itu dapat pahala dari Allah. Dinaikkan derajatnya. Tapi kalau sudah penuh jangan dipaksa, samping, ya kan? Tapi Ustadz suaranya nggak jelas, kasih tahu panitia. Pelan-pelan. Alhamdulillah sekarang bisa direkam kan, diulang, dilihat. Itu kalau kita bisa lakukan, mohon kebaikan, dapatnya bisa lebih banyak. Jelas? 1 ya, 2. Kita masih pada yang dilarang ya. Contoh kedua. Awas, dan ini pun banyak terjadi, berdebat, berselisih untuk membela perbuatan salah. Jangan dilakukan. Ini di An-Nisa ayat ke-107. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Dah? Nah, biasanya yang begini ini orang munafik. Awas ya, ini ciri khas karena ini sedang menerangkan tentang sifat nifak. Ya, jadi kalau ada orang salah, terus dibela. Nah, lawan diskusinya orang benar. Sudah ada orang benar, menerangkan yang benarnya, malah dicari-cari untuk lawannya. Ya, dicari argumentasi supaya seakan-akan ini ada pembanding. Ini benar kok, benar dipertahankan. Itu sesuatu yang salah. Itu dilarang. Sengaja berdebat untuk melawan sesuatu yang benar, tapi membela yang salah. Contoh. Ini paling gampang, paling aktual. Tapi jangan dipotong videonya. Kamera turun. Turun kamera. Ya, biar satu saja, biar lengkap. Nih, orang sudah tahu setiap muslim, kalau sholat berjamaah itu, khususnya di masjid misalnya, imamnya laki-laki. Saf makmum yang laki-laki depan. Kenapa ketawa? Perempuan di belakang. Sebaik-baik safnya tuh di belakang, belakang pun ditata lagi. Udah ada bagiannya. Jadi kalau pengen saf pertama perempuan, di saf perempuan, di belakang laki-laki. Ya, itu yang sehat. Nah, dan itu yang benar. Karena yang ngajarkan Nabi. Kan nggak mungkin melampaui Nabi. Nabi kan yang nyuruh. Bukan cuma disampaikan, sampai dipraktekkan, diukur oleh Nabi. Digaris begini, diatur. Abu Bakar sini, Utsman sini, Umar sini, baris semua. Sampai masing-masing punya hobi, ada yang pojok kanan, ada zaman Nabi itu, ada pojok kanan, saf depan ada. Dan itu ditunggu oleh Nabi, karena Nabi tahu. Nabi tahu, itu ketahuannya saat meninggal. Karena Nabi komen, nungguin, mana si fulan yang biasanya pojok kanan ini? Dilihat nggak ada. Ditunggu itu. Karena sudah waktu mau habis, maka dilakukan sholat, lalu dicari ke rumahnya. Jadi kisah nyata. Jadi kalau kita sambil belajar sirah, enak dapatnya. Begitu dicari, jauh juga rumahnya nih. Itu sahabat yang komen, kan Nabi biasa aja. Sahabat. Kan Nabi biasa aja, Nabi kan Masya Allah, itu kan biasa. Kadang-kadang begitu, gurunya biasa, muridnya yang komen, kan. Nyampe ke rumah ketemu istrinya. Ya Rasulullah, ditunjukkan kan, istrinya datang keluar, ya Rasulullah, si fulan meninggal, singkatnya demikian. Sehingga nggak bisa berangkat untuk berjamaah. Masya Allah.
Sampai husnul khatimahnya. Nabi cuma nanya gini, ada nggak kejadian yang aneh atau unik sebelum dia meninggal? Tuh, namanya Nabi kan? Nggak ada ya Rasulullah, cuma dia berkata begini, ya Allah kenapa nggak lebih jauh lagi katanya. Apalagi, ya Allah kenapa bukan yang baru? Sahabat bingung. Nabi menerangkan, baiklah, tahukah engkau ketika dia mengatakan, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi? Karena saat itu ditampakkan dalam sakaratul mautnya pahala dia yang berangkat ke masjid itu. Tampakkan. Makanya tenang. Nah, dampak dari situ dapat apa sampai surganya ditampakkan? Ditampakkan. Itulah panggilan yang membuat seseorang tenang saat sakaratul maut. Tenang, enak. Gitu. Ada yang sedang sholawat meninggal. Kemarin ke Rifki itu. Ada yang di Saudi sedang ceramah begini, menyebut la ilaha illallah, meninggal. Ada yang sedang sholat, tapi tenang, enak mereka itu. Kenapa? Karena ditampakkan kebaikannya dan sesuai kebiasaannya. Itu yang dimaksud Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa mutmainnah? Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kenapa radiyatan mardiyah? Fadkhuli fi wadkhuli jannati. Nah, jannati itu ditampakkan. Sehingga dampak dari kegiatan kita itu ditampakkan hasilnya. Senang kita. Dalam senang itulah diambil nyawanya. Sehingga itu yang dimaksudkan lembut, tak terasa, enak pulang. Pulang tuh enak sebetulnya. Yang gak enak pulang tuh yang gak punya bekal. Kan kalau mudik enak kan? Yang gak enak mudik tuh yang gak punya bekal. Harusnya pulang itu enak. Tenang, pulang. Maka ditampakkan. Dan dia berkata dalam sakaratul maut, ya Allah kenapa gak lebih jauh lagi? Karena dia yakin kalau makin jauh makin banyak pahalanya. Antum datang ke sini yang dikira yang dekat saja. Lihatlah kita yang jauh-jauh. Kalau ikhlas karena Allah itu dinilai, teman-teman. Nanti waktu membuktikan, ada saatnya nanti Allah tampakkan apa yang kita ingin dapatkan itu. Ada saatnya. Gak sia-sia. Ya. Lalu di perjalanan satu waktu, ada seorang sedang kedinginan di musim dingin. Nah, beliau ini memakai pakaian double. Yang baru yang di dalam, yang luar itu yang lama. Dibuka yang lama, yang luarnya dipakaikan ke situ. Maka ditampakkan bagian pahala kebaikannya. Maka keluar di lisannya, ya Allah, kenapa yang enggak baru saja ya? Menyesali dirinya, padahal menyesal dalam kebaikan. Kenapa yang enggak yang baru saja? Keluar itu. Maka itu tanda dari husnul khatimah. Ya. Tapi bab kita bukan di situ. Bab kita adalah Nabi tetap walaupun sedramatis apapun, sesedih apapun, safnya tetap yang depan laki-laki. Laki-laki semua. Nah, perempuan di belakang. Sayyidah Aisyah ketika mulai ke masjid itu ngambil yang paling belakang itu. Ya, sehingga beliau pun melihat, kami itu kalau udah selesai segera pulang lagi. Ya, untuk menjaga kehusyuan, menjaga kebaikan supaya tidak ikhtilat, bercampur dan pasti akan berpengaruh. Makanya di awal-awal waktu saat baru-baru masuk Islam, saat ada perintah sholat, itu perempuan dilarang ya mendekat kepada laki-laki yang sedang sholat, apalagi lewat depan. Bisa dianggap batal. Kenapa? Karena sedang melatih syahwat di awal-awal masuk Islam. Ya, saking dipisahkannya supaya baik. Dan jangan dikira kalau ke belakang itu menunjukkan status perempuan rendah. Tidak, jangan ngarang sendiri. Tidak, bukan itu maksudnya. Ayo rekam tuh. Jangan dipotong ya. Bukan. Justru ketika mematuhi Allah tinggi statusnya. Jadi yang dilihat itu bukan safnya, kepatuhannya terhadap Allah dan Rasulnya. Begitu patuh status naik. Nah, patuh itu feedbacknya apa untuk kebaikannya. Supaya ini khusyuk, sana khusyuk, nilainya sama. Justru kalau ibu maju ke sini maksa, nilainya jadi salah. Yang tadi benar, jadi begitu maju safnya, ya bahkan bersandingan, nih laki-laki, ini perempuan, laki-laki, perempuan. Imam laki-laki, kadang perempuan, laki-laki, perempuan. So, kan? Ganti-ganti, jadi nggak jelas. Akhirnya apa yang terjadi? Satu, menyalahi aturan. Yang kedua, menyalahi hikmah. Kalau sudah menyalahi aturan dan hikmah, pasti kontroversi. Kalau sudah kontroversi, pasti ada perdebatan. Kalau sudah ada perdebatan, tinggal dilihat masuk babnya mana. Nah, biasanya kalau sudah salah, Allah kirim orang baik untuk meluruskan dengan cara yang baik. Ini berdasarkan ketentuan Nabi. Sepanjang kita Muslim, maka ini aturan bagi orang Islam. Safnya begini, ininya begini. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir. Datang lagi sosok lain, membela misalnya. Ini demi kesetaraan. Ada bab lain. Bab dari mana, Johan? Ya kan?
Nah ini tiba-tiba muncul, tapi ini sudah dari Quran disampaikan akan ada isyarat begitu. Makanya jangan kaget kalau ada melihat di TV macam-macam kok membela, itu artinya Qurannya benar. Itu Qurannya benar artinya. Akan ada terjadi demikian. Nah, kita yang sadar, yang sehat jangan ikut-ikutan. Apakah mencela? Tidak juga. Kalau ada yang demikian, minimal kita doakan. Kalau punya kemampuan diluruskan sesuai dengan kewenangan yang Allah tetapkan. Ulama luruskan dengan ilmu. Ya, yang berwenang pemerintah tertibkan dengan aturan. Sehingga semua kompak menjaga kedamaian. Tapi tidak ada bab celaan, tidak ada bab hinaan. Itulah indahnya Islam. Ngajinya tuntaskan. Turun An-Nisa ayat 140. Itu kan akumulasinya. Ya, waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Paham? Tidak. Nah. Telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an kalau ada orang nyeleneh, itu kata Allah, nyeleneh. Ayat Quran diingkari, petunjuk Nabi diseling-selingi. Ya? Bahkan sengaja, kadang-kadang menjadi olok-olok. Merasa benar mengolok-olok. Kalau terjadi yang demikian, jangan lakukan hal yang sama, kata Allah. Hindari, pertama jauhi. Jadi kalau ada tempat yang kurang sesuai, kontroversi, dilihat ternyata menyimpang, ya sudah, jangan diikuti, jangan daftar, jangan masuk. Jauhi dulu. Setelah itu apa? Ya, bahasa Qurannya indah, supaya kamu nggak terpengaruh. Dan kalaupun ada perdebatan yang seperti tadi, tinggalkan, jangan disimak. Dengar yang baik-baiknya. Yang kontranya itu nggak usah disimak, buang-buang waktu. Akhirnya apa? Bikin sebal, malah keluarlah kata-kata yang kotor. Keluar itu. Apa kata Qurannya? Innakum idzam mithluhum. Kalau Anda juga mencela, ya sama aja Anda dengan mereka. Sama-sama tercela. Dan Islam tidak mengajarkan itu. Kita itu risalahnya kebaikan. Sekalipun mau lurus, dengan meluruskan dengan cara yang baik. Bukan dengan celaan. Seburuk-buruknya orang, kalau masih hidup tuh punya peluang untuk jadi baik. Allah memberi peluang, kenapa Anda yang bukan Tuhan menghambatnya? Maka minimal kita doakan. Minta kebaikan. Siapa tahu kan orang tumbuh itu dari lahir, dari tumbuh, sudah mendapati informasi itu. Ya kan? Yang bisa merubah itu doa kita, mohon kepada Allah. Allah yang berwenang untuk merubahnya. Jelas? Nah, adapun orang ini yang sengaja untuk berdebat, sengaja mempertahankan, kalau dia tidak tobat, maka dikelompokkan oleh Al-Quran ke dalam golongan munafik. Jadi orang munafik itu ciri khasnya senang-senang mendebat yang benar-benar. Membawa sesuatu yang penting kontroversi saja. Tidak. Kalau dia mengaku muslim, maka yang seperti itu pun kita hindari. Jelas sampai sini? Jadi nggak usah repot-repot direspon. Respon lagi, sehingga banyak status jadi nggak berkembang. Ujungnya apa? Cuman perdebatan, nggak ada isinya. Paham? Tuh, 2. Tidak pernah ada isi Quran kecuali pasti sesuai dengan keadaannya. Baru 2. 3. Sudah? Sudah? Oh ya sudah. 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 Nah, yang ketiga kita ambil contoh saja yang lain. Ini kan bagian pertama tadi ya, perdebatan yang terlarang. Ya. Tadi kita simpulkan, bila ada yang jelas-jelas walaupun kelihatan baik, tapi memicu perdebatan, tinggalkan. Kalau kita sadar meninggalkan karena Allah, Nabi menjamin diberikan apresiasi, bahkan dibangunkan istana di pinggiran surga. Doa tetap terjawab. Yang kedua, yang jelas-jelas memang salah. Ya, tidak ada kebaikan di dalamnya, memang salah. Tapi dibela kesalahan itu sehingga menjadi perdebatan. Jangan ikut-ikutan, apalagi yang tidak paham. Sudah nggak paham, nggak ngerti. Ya, masuk ke situ rame aja. Kayak itu yang terjadi sekarang kan? Dan ruangnya lebih banyak karena medianya semakin berkembang. Ya. Media sosial kan? Ya, si fulan yang sok, sana yang sial gitu. Dah, sini. Yang kedua adalah yang diperkenankan, diperbolehkan. Nah, ini berdebat bagaimana yang boleh? Berdebat seperti apa yang diperkenankan? Bahkan diperintahkan lagi. Diperintahkan. Ya Al-Quran. Masya Allah. Yuk kita ambil ayatnya dulu, nanti kita detilkan lagi. Ini ngaji gini enak nih. Ya. Quran surah ke-16. An-Nahl.
ayat 125. 125. Dah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dah di situ. Ajaklah, dakwahilah, terangkanlah siapapun itu menuju jalan Rabbmu. Maksudnya menuju petunjuk Allah. Mau ngajarin orang gimana cara sholat yang benar, cara nyusun saf yang baik, ya kan? Bagaimana cara makan yang benar, cara belajar yang benar. Mau mengajari orang, ada 3 rumusnya. 1, bil hikmah. Hikmah. Hikmah itu paling singkatnya mengeluarkan ucapan dan tindakan yang sesuai dengan kadar objek. Sesuai dengan kadar objek. Misal, kan beda bicara ke orang tua dengan anak kecil. Ya kan? Anda ustadz, bagus. Tapi Anda ingin memberikan pencerahan kepada yang lebih tua, lebih sepuh, lebih dewasa. Jangan karena Anda ustadz kemudian tidak menghormati kedewasaan orang yang sedang mendengar. Maka disesuaikan. Sab mau disusun nih. Rapat. Terus. Kan di situ mungkin ada orang sepuh, ada bapak-bapak belakang ibu. Keluarkan kalimat yang sesuai. Ya, walaupun yang disampaikan itu benar. Rapat Pak, udah tua belum tahu juga nih. Nggak boleh masuk ya. Baik ya. Atau sebaliknya nanti kasusnya berbeda. Apa kasusnya? Rapat mau jawab aja sendiri. Terus yang paling menarik tuh begini, yang ini rapat, ini ke sini, rapat sini kan? 1. Pak, mohon bisa dirapatkan. Udah jadi imam aja, nggak usah ngatur-ngatur. Saya ini udah di sini sebelum masjidnya berdiri. Mulai kan ya? Nah, gimana cara argumentasi yang baik sehingga tidak menyinggung? Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun ada ruang diskusi untuk menampilkan kebenaran, ini poinnya. Jadi motivasinya itu untuk menyampaikan kebenaran. Motivasinya menyampaikan informasi yang benar. Di dalam dunia pengajaran boleh berdiskusi. Guru dengan guru, guru dengan murid, boleh. Di level berdebat silahkan. Tapi Quran mengiringi dengan adab. Billati hiya ahsan. Jangan sekedar berdiskusi. Orang Islam tuh kalau berdiskusi ahsan, bukan hasan. Hasan itu biasa, baik. Ahsan itu yang terbaik. Bicara yang terbaik, bersikap yang terbaik. Jangan diskusi, betul memang benar dia, tapi caranya nggak benar. Menghardik, mencela, meninggikan suara, itu bukan ahsan. Ya. Silahkan, ada ruangnya. Jadi ada ruang, ada tempat cara berdiskusi. Ada di majelis, di institusi pendidikan, di rumah orang tua dengan anak, kita akan keluarkan ayatnya. Ada ayatnya. Ya. Nah, termasuk dalam konteks seperti ini, menerangkan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka silahkan diskusi tapi diatur dengan adab-adab yang baik. Contoh, sebelum saya masuk ke bab rumah tangga. Bisa. Tadi. Udah, Anda sudah aja. Jangan atur saya sudah 25 tahun di sini, kan? Masya Allah, padahal masjidnya baru 10 tahun kan? Bisa kan? Nah, maka tidak ada masalah, alhamdulillah, baik, mohon maaf Pak. Ya, barangkali saya yang belum tahu, ya, dah, nggak apa-apa, berikan aja dulu pertama kali, pelan-pelan, diisi oleh yang lain silahkan yang merapat, ya kan? Bapak diberikan ke lapangannya, apa isi yang lain maju. Jadi ketika ini nggak mau merapat, nggak apa-apa, ini silahkan di pojok, mungkin senangnya di pojok, yang lain yang diminta masuk. Jelas? Dan gak usah ditambah kalimatnya. Oh, yang sehat-sehatnya yang maju. Gak usah. Biasa aja. Udah? Lurus. Paham? Nah, udah. Kecuali kalau memang kadang-kadang ada sifat sesuatu yang dia masih bisa menerima, masih bisa berpikir. Boleh diajak sepanjang katanya tidak menyinggung. Ya, mau sebetulnya cuma gengsi. Ah, Bapak, alhamdulillah kalau begitu. Silahkan Pak, kalau tidak harus rapat, gampang caranya. Bapak jadi imam. Kan gak usah merapatkan sab. Saya mundur misalnya kan. Nah, tapi situasi itu tidak seideal dari apa yang bisa kita rasakan ketika ada dalam situasi demikian. Jelas sampai sini? Bawa ke rumah dulu. Bawa ke rumah pelan-pelan.
Sering beda pendapat dengan suami, Bu? Kenapa Ibu syahdu begitu? Sering beda pendapat dengan anak, Pak? Ya, antum yang muda-muda sering beda pendapat dengan orang tua? Pernah ngambek nggak? Pernah. Sudah tahu kan dilarang? Kok ngambek? Wala taqul lahuma uff. Berkata saja tidak boleh. Ya kan? Kenapa keluarnya yang demikian ekspresinya? Baik. Yuk kita belajar. Sekarang babnya orang tua dengan anak dulu. Nanti setelah itu kalau masih ada waktu, suami ke istri. Masih ada waktu? Ayo silakan aja masih. Saya terbatas. Babnya ke orang tua dengan anak dulu. Hati-hati, gagal di sini, ini anak bisa tidak respect sama orang tua. Bahkan yang na'udzubillah sampai nggak kenal lagi siapa orang tuanya. Dan mencari perhatian di luar. Baik. Tulis dulu ayatnya. 1 Quran surah 31 Luqman. Sudah? Dari ayat 12 sampai 19. Dari ayat 12 sampai 19. Dah? 2. Quran surah As-Saffat, surah 37 ya. As-Saffat, ayat 102. Ayat 102. Dah, 2 ayat aja dulu ya. Nanti yang lainnya tinggal nanti saya tambahkan di tengah-tengah. Baik. Jadi 1 kita ambil yang Nabi, Rasul. 1 kita ambil yang Abdun Saleh, hamba Allah yang saleh. Yang statusnya belum tentu Nabi, belum tentu Rasul, tapi diabadikan dalam Al-Quran. Nanti ada orang-orang saleh yang bukan Nabi, bukan Rasul, tapi ada di Quran. Yang salah aja banyak kan, Fir'aun ada kan? Ya kan? Ada kan, Abu Lahab juga ada kan? Maka orang biasa pun ada, termasuk Maryam dan sebagainya. Yuk kita mulai. Pertama, Luqman. Gelarnya Al-Hakim. Dari kata hikmah tadi. Ya, kembali ke tadi. Kenapa sebut Luqman Al-Hakim? Karena sikap dan sifat bijaknya. Jadi beliau itu ketika menasihati bijak, sehingga enak didengar. Tidak seperti menggurui kalau diperintahkan. Ya, tidak seperti marah-marah ketika mencegah. Enak keterimanya. Dan kalau diskusi pun argumentasinya meluluhkan. Bukan untuk mengalahkan. Itu yang luar biasa, sehingga sampai. Nah, Luqman ini, coba kalau saya tanya pada Bapak Ibu, kira-kira tinggi besar atau pendek, Bu? Gak apa-apa, dikira-kira, kan saya bilang kira-kira. Saya tahu Ibu nggak tahu Luqman. Ya, saya tahu. Kira-kira aja, tinggi besar atau pendek? Alhamdulillah, iya nggak apa-apa. Kulitnya hitam atau putih? Bibirnya tebal atau biasa? Biasa. Rambutnya lurus atau ikal? Ayo terus, kan namanya juga kira-kira ya, bebas saja kan? Ya, salah nggak dapat hadiah gitu kan, menang nggak dapat hadiah, salah pun tidak dicela. Baik. Secara fisikal tidak ideal. Ya, sudah rambutnya ikal, bibir tebal, kulit hitam. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, dan di Ar-Rum itu sebelum pengantar ayat favorit ayat 21 dijelaskan dulu pada ayat sebelumnya. Allah menciptakan perbedaan fisikal itu bukan untuk menunjukkan pada rasialisme. Kan? Tapi untuk menunjukkan betapa megahnya rahmat Allah yang diturunkan pada semua lapisan hamba. Gitu. Termasuk dalam mengatur cuaca. Saya tuh baru mengetahui hikmah yang luar biasa tafsir Quran dalam kehidupan itu ketika ke Tripoli, kan ada 72 negara bukan orang di situ. Banyak Afrika. Nah, kawan dari Sudan, di daerah Sudan aja itu ada satu tempat yang pigmen kulitnya 4. Yang putih, Afrika nggak semuanya hitam. Ada yang putih. Kedua coklat. Ketiga hitam. Yang keempat ungu. Bayangkan. Ungu ada. Dan saya tuh akhirnya hanya berucap fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bukan karena beda warnanya, tapi begitu indah Allah memberikan kemudahan pada keadaan hidupnya yang memang menempat di situ dengan cuaca yang berbeda. Yang putih itu paling panas-panas 23, 24 gitu, biasa. Yang coklat itu ya kisaran 30, 33, 36 kadang-kadang.
Yang hitam itu rata-rata ya 40, ya, 42, 45 hitam. Itu yang ungu, itu paling sedikitnya 45 lah, sampai 50-an. 50 itu biasa. Ya. Tapi kan yang putih pindah ke coklat itu belum tentu kuat. Demikian seterusnya. Apa yang terjadi? Masya Allah Pak, di tempat yang ungu itu ternyata, itu ketahanan pada panas dengan pigmen kulit itu tahannya lebih lama. Jadi mereka biasa aja keluar, bekerja, aktivitas, nata genteng, walaupun cuaca 50 derajat. Dan nggak takut hitam lagi karena udah ungu. Itu kuat. Itu. Dan hidupnya lebih hemat, telur simpan dikit, langsung. Jemur pakaian, cuci dikit, kering. Nggak repot hidupnya. Saya waktu di Tripoli, ini ada sahabat saya Pak Subanto, tahu tuh beliau. Saya itu kalau musim panas 50 derajat, itu paling bersyukur pada Allah. Musim dingin bersyukur juga. Ya, karena kalau nyuci baju, cek, keluar jemur, nyuci yang ini, baru jemur, ini udah kering. Alhamdulillah ya Allah, gitu, alhamdulillah. Ini kan kalau melihat nikmat kan begitu aja, jadi nggak sibuk dengan keluhan, mengeluhkan capek, kan? Itu. Jadi ada banyak hal yang kadang-kadang nikmatnya itu lebih ketika kita bisa mendapatkan hikmahnya. Nah, Luqman Al-Hakim itu dimuliakan oleh Allah supaya kita bisa menyadari dan mensyukuri apapun yang Allah berikan pada kita. Bahasa simpelnya gini, kalau ngaji Qur'annya kita insya Allah agak dalam, di setiap penciptaan yang Allah tetapkan pada diri kita, ada keistimewaan yang melekat yang berbeda dengan selainnya. Yakinlah pada diri kita, kita ini istimewa. Tinggal kita harus mengeluarkan apa yang Allah kehendaki melalui diri kita ini. Pasti beda dengan yang lain. Setiap kita itu ada keunikan. Nggak percaya silakan. Ya, kami berkumpul dengan para penghafal Quran itu, sampaikan pada orang tuanya, pada macam-macamnya. Ya, mulanya ada orang tua yang melihat kok anak saya kok bisa lumpuh otak, anak saya begini. Tapi ternyata ketika diberikan Quran, Allahu Akbar, kecepatan dia menangkap Quran lebih cepat dibandingkan dengan orang yang bahkan divonis otaknya normal. Jadi kalau disebutkan Quran, cepat sekali. Kalau ditanya lambat menjawab, tapi Quran cepat, Quran cepat, Quran cepat. Rupanya dengan keadaan fisik demikianlah dia memuliakan kedua orang tuanya. Ibunya bisa umrah, bisa haji karena keadaan anaknya. Disambut oleh kepala negara di tempat berbeda, disambut oleh ini itu karena anaknya. Temukan kemuliaan itu. Kalau sudah paham, tidak ada satupun orang tua yang menyesalkan keadaan anaknya atau bahkan memvonis keadaan dirinya. Istimewa semuanya. Nah, di dalam Quran itu yang paling menarik, Pak, saya mulai dari ayah dulu nih. Dialog itu selalu ayah, anak, ayah, anak, ayah, anak, jarang ibu. Silahkan cek. Ayah, anak, jarang ibu. Ini pendidikan pertama. Kenapa? Karena umumnya keadaan ibu lebih banyak di rumah. Nah, itu status tertinggi seorang ibu. Berbahagialah bu menjadi ibu. Itu status tertinggi. Umumnya ada di rumah. Ayah, karena ada tugas mencari nafkah, seringnya keluar. Nah, saya tanya, yang dicari itu nafkah ya, yang di luar itu untuk dibawa ke rumah atau untuk dinikmati di luar? Bawa ke rumah kan? Ya kan? Baik, jadi untuk anak kan supaya tumbuh ada perhatian dan sebagainya. Sekarang, saya mau tanya pada Anda, dan tolong di dalam hati aja dengan jujur jawab dengan baik. Anda memilih mana? Sukses di kantor, tapi anak tidak kenal dengan Anda. Di luar Anda hebat. Wah, Pak Direktur luar biasa, pekerjaan hebat. Tapi anak gak kenal Anda. Yang Anda kirim itu cuma uang. Kayak mainan. Jalan-jalan. Sehingga anak mencari pembuktian dan perhatian di luar rumah. Karena gak pernah kenal sosok ayahnya. Kalau anak itu tawuran, jangan dipukul Pak. Mungkin dia sedang mencari identitas karena dia gak dapat perhatian dari bapaknya. Anak yang narkoba, anak tiba-tiba keluar. Kenapa? Karena dia mencari. Dia butuh ayahnya. Itulah sebabnya kenapa dialog sering ayah dengan anak, ayah dengan anak. Apa kalau mau cek mana tas saya, Pak? Ya. Ini Pak ya, ini saya bawa tas nih. Ini selalu saya bawa. Selalu saya bawa. Dalamnya ada ini. Ini nggak pernah saya buang. Belum saya laminating. I love you Buya. 2 tahun bikin begini Pak. Anak 2 tahun. Ya. Ini baru 1 nih. Ada di tas lain.
Aku sayang Buya. Buya adalah ayah terbaik yang Allah kirimkan untukku. Hah? Dan dia bikin itu untuk mengantarkan kita berangkat mengajar. Dan kadang dia tunggu kita sampai pulang hanya untuk menunggu ayahnya. Bukan ustadz yang dia inginkan, bukan kiai, dia hanya ingin ayahnya. Saya kalau pulang sampai rumah, belum pernah seujug-ujug saya dengar anak saya panggil buka pintu, Ustadz. Nggak ada. Dia barusan dari Al-Azhar, cuma ngedrop kakaknya ikut tadi ke Al-Azhar. Saya ganti baju, udah telepon. Ahmad telepon. Buya di mana? Di absen. Buya di mana? Nah, Buya mengajar dulu ya ke Tanah Kusir. Oh ya, kakak di mana? Ada. Hati-hati ya Buya. Nanti pulang ditunggu. Cuman pengen ayahnya. Kok bisa? Antum katanya nyari harta buat ke rumah, tapi pulang ke rumah kok yang di rumah dimarahi? Masalah antum di kantor. Antum tuh jadi manajer tuh di kantor, direktur tuh di kantor, bukan di rumah. Kok bisa pulang ke rumah, anak sudah nunggu-nunggu, sudah bikin karya macam-macam ke rumah. Ayah, diam kamu. Gak tahu ya ayah capek? Gak tahu. Sedih, karyanya disimpan lagi. Ya? Makanya kenapa banyak dialog di situ dengan ayah. Untuk memberikan kesan keseimbangan dalam rumah tangga. Bu, kalau ayah sedang keluar, ibu ceritakan kebaikan ayah untuk anak. Supaya anak tahu ayahnya. Abi itu Masya Allah, itu untuk kakak nanti. Supaya punya mainan baru, pakaian yang bagus, bisa sekolah, kita bisa sholat jamaah. Makanya Abi sedang mendekat kepada Allah. Gitu. Supaya dia pun kenal Allah. Itu yang dimaksud Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik. Dekatkan dengan Allah. Kenalkan. Nah, poin saya adalah ketika sampai ke level, ini indah di Quran, ada psikologi tentang perkembangan anak. Jadi kalau saya lukiskan begini, dibagi 3 bagian. Dan kita akan ketemu tentang diskusi itu. Kita akan ketemu. Jadi ada level pertama, level kedua, level ketiga. Ini level pertumbuhan awal nih. Biasanya ini ada di rentang ya di 0 atau 2 lah ya. Sampai dengan sekarang ke 7 atau 9 tahun. 7 tahun lah, saya ambil 7 dalam urutan hadis. Kan 7 tahun sudah mulai untuk sholat kan? Ya, diarahkan, ketat maksudnya. 10 tahun baru diberikan pendidikan yang agak lebih ketat lagi. Ini kalau kita temukan di Quran, di level-level ini itu seringkali pendekatannya menggunakan bunayya. Terus dari anak nanti ke ayah, panggilannya itu selalu abati. Ya. Dah, singkat dulu. Bunai itu panggilan sayang. Tidak harus merubah panggilan jadi bunai. Ya. Pulang dari sini, ya bunai. Kakak. Ya. Bukan, bunai itu gambaran panggilan sayang dalam bahasa Arab. Maksudnya apa? Di rentang-rentang ini perbanyak sayang. Supaya gelombangnya terbangun. Rasa anak kepada kedua orang tua. Silahkan, mungkin beda-beda. Si pintar, cantik, ganteng, anak papa yang soleh, Masya Allah. Itu silahkan, itu bunai. Dari segi makna. Dan jangan diberikan dengan ciri hal fisik. Ya? Nah, gak usah saya contoh itu. Gak usah ya, kasih contoh. Singkatnya demikian. Paham? Nanti rentang usia selanjutnya mendekati awal baligh. Sekarang ini SD kelas 5. Udah SD itu dulu SMP itu, sekarang ke SD. Ya. Saya perhatikan di anak-anak SD ini sekarang sudah mulai cepat balik gini. Cepat balik sekarang itu. Ada yang sudah mimpi, ada yang sudah macam-macam itu, yang perempuan head itu di usia 9, kalau perempuan ya wajar lah. Laki-laki ini. Biasanya di rentang dulu usia 15 tahun dulu itu. Sekarang sudah mulai menurun. Nurun lebih cepat maksudnya. Kenapa? Karena akses dia sekarang ke media-media sosial lebih cepat. Lihat YouTube, ya, nonton macam-macam. Pergaulan ketemu teman berubah ceritanya. Membentuk kemudian kematangan lebih cepat. Yang repot itu fisikalnya itu lebih cepat, tapi kematangan rasionalitasnya belum. Dan emosionalnya. Karena itu apa? Ya, Quran sudah lebih memahami, karena kan Allah yang mencipta kita. Karena itu tetap di fase itu sayangnya ada, tapi dikurangi, tambahkan dengan perintah, dikombinasikan. Jadi kalau sudah level yang kesini,
Ya, 7 sampai ke puncak kematangan balik. Ya, misal dia di 16, 17 itu kan. Nah, ini bunai ini sayang masih ada,